Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan serta menjelaskan terkait materi dari mata kuliah farmakoterapi 1, yaitu dengan judul stroke. Stroke dapat didefinisikan atau diartikan sebagai suatu keadaan di mana telah terjadi kerusakan otak akibat adanya gangguan suplai darah menuju otak. Jadi, bisa diartikan bahwa singkatnya, stroke ini adalah kerusakan atau kematian sel otak akibat tidak mendapat suplai darah yang cukup. Sebelum kita masuk pada patofisiologi, perlu diketahui bahwa stroke terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik ini terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri yang ada di otak. Sedangkan untuk stroke hemoragik ini terjadi karena adanya pendarahan pada bagian dalam otak. Berdasarkan patofisiologi, stroke iskemik dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik yang berasal dari trombus dan yang berasal dari emboli. Trombus adalah bekuan atau gumpalan darah yang bisa berasal dari penumpukan plak lemak atau kolesterol yang sering kita kenal dengan aterosklerosis, yang terbentuk pada pembuluh darah arteri dan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Sedangkan untuk emboli, emboli adalah bekuan yang terbentuk tidak hanya pada pembuluh darah arteri yang ada di otak, tetapi bisa saja terbentuk di tempat lain, namun ketika ia terlepas dan mengikuti aliran pembuluh darah, nantinya akan menyumbat pembuluh darah yang ada di otak. Sedangkan patofisiologi dari stroke hemoragik ini, berdasarkan letaknya, terbagi atas dua, yaitu pendarahan intraserebral dan pendarahan subarachnoid. Yang dimaksud dengan pendarahan intraserebral adalah ketika terjadi struktur atau pecahnya pembuluh darah arteri yang ada pada otak, sehingga akan menumpahkan darah ke jaringan otak dan akan merusak sel otak. Untuk pendarahan subarachnoid terjadi ketika adanya arteri yang berada dekat dengan otak. Jadi, ada pembuluh darah arteri yang berada di permukaan otak. Itu pecah sehingga ia akan menumpahkan darah ke suatu ruang yang disebut dengan ruang subarachnoid. Kemudian, untuk subjek pada stroke iskemik, yang pertama ada kelemahan unilateral, ketidakmampuan untuk berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo atau jatuh, dan yang terakhir wajah tidak simetris. Untuk stroke hemoragik, yang pertama ada hemi atau monoparesis, yang kedua defisit hemisensori, yang ketiga vertigo, dan yang terakhir ada diplopia. Untuk objeknya, pemeriksaan pada pasien stroke ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, CT scan, MRI, carotid Doppler, elektrokardiogram, dan transthoracic electrogram. Untuk terapi farmakologi pasien atau orang dengan penyakit stroke iskemik dapat diobati dengan pemberian obat yang pertama ada alteplase. Alteplase adalah aktivator plasminogen jaringan. Kemudian dapat menggunakan aspirin, dapat juga diterapi dengan antiplatelet stroke non-kardioembolik. Kemudian bisa juga diatasi dengan pemberian antikoagulasi oral dengan antagonis vitamin K. Kemudian dapat diobati dengan pemberian statin. Statin ini digunakan untuk mengobati aterosklerosis, yakni penumpukan plak lemak pada pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah pemberian heparin. Untuk terapi farmakologi stroke hemoragik sendiri, untuk pengobatan yang intraserebral dapat dilakukan dengan pemberian obat yang menghambat saluran kalium seperti nimodipin bersama dengan pemeliharaan volume intravaskular dengan terapi presor. Untuk terapi farmakologi subarachnoid tidak dapat dilakukan intervensi pemberian terapi dalam farmakologi karena untuk stroke hemoragik subarachnoid ini memang harus dilakukan pembedahan. Jadi,
Untuk terapi non-farmakologi pada stroke iskemik akut dapat berupa trombektomi endovaskular dengan stent retriever, kemudian dapat dilakukan dekompresi bedah, pendekatan tim interprofesional yang mencakup rehabilitasi awal, serta endarterektomi karotis dan pemasangan stent. Untuk terapi non-farmakologi pada stroke hemoragik dapat berupa pemasukan drain ventricle eksternal maupun intervensi bedah untuk memotong atau mengablasi kelainan vaskular. Untuk algoritma manajemen of stroke, jadi jika ada pasien stroke akut, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan CT scan maupun MRI. Jadi, pemeriksaan CT scan dan MRI ini untuk melihat apakah ada pendarahan atau tidak. Nah, di sini ada pilihan yes dan no. Kita ke yang yes-nya dulu. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan CT atau MRI, diketahui bahwa terdapat pendarahan, maka ini berarti ada dua kemungkinan. Berarti ini adalah stroke hemoragik, jadi bisa stroke hemoragik subarachnoid, dan bisa juga stroke hemoragik yang intracerebral. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata diketahui bahwa pasien ini mengalami pendarahan subarachnoid, maka selanjutnya dilakukan konsultasi bedah saraf untuk nantinya dilakukan proses pembedahan. Nah, kalau misalnya pasiennya ini diketahui memiliki pendarahan intracerebral, maka yang pertama dilakukan adalah perlunya hidrasi dengan larutan garam, dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian perlu pengobatan dengan peningkatan glukosa. Kemudian, jika hipertemia, pertimbangan pemberian O2. Namun, jika belum menunjukkan gejala, tanda yang membaik, maka dapat dilakukan pertimbangan konsultasi bedah saraf, terutama jika intracerebralnya ini berada pada cerebral dan atau terjadi pendarahan di intraventrikular. Selanjutnya, kita lihat tanda panah ke bawah ya, alur ke bawah yang no. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan CT scan maupun MRI, yang ternyata tidak ditemukan adanya pendarahan, maka yang dapat dilakukan adalah hidrasi dengan larutan garam. Kemudian, dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dapat diobati dengan peningkatan glukosa, kemudian jika hipertemia, pertimbangan untuk pemberian O2. Setelah itu, kita lihat waktu onsetnya. Jika waktu onsetnya lebih kecil dari 3 jam, di sini ada pilihan yes dan no. Jadi jika waktu onsetnya lebih kecil dari 3 jam, jika yes, maka dicek apakah memenuhi kriteria TPA. TPA ini adalah aktivasi jaringan plasma. Di situ ada pilihan yes dan no. Kita ke yang yes-nya dulu. Jadi, jika ia memenuhi kriteria TPA, maka dapat dilakukan pemberian intravena, aktivasi jaringan plasminogen sesuai dengan protokol NINDS, maka dapat dilakukan terapi dengan antitrombotik setelah 24 jam. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi etiologi stroke. Nah, lanjut yang di bawahnya. Setelah dilakukan pengukuran onset dan ternyata tidak lebih kecil dari 3 jam, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan atau resolusi gejala secara cepat dan spontan. Di sini ada tulisannya lagi yes dan no. Kita ke yes dulu. Jika iya, maka dilakukan pemeriksaan apakah ada tanda atau gejala sirkulasi anterior. Jadi, ada pilihan lagi ya dan tidak. Jika tidak, maka dapat langsung diterapi dengan antitrombotik yang selanjutnya dilakukan evaluasi etiologis stroke. Namun jika setelah diperiksa ada tanda atau gejala sirkulasi anterior, maka dapat dilakukan pemeriksaan duplex karotis yang muncul. Kemudian kita lihat apakah stenosis ICA ini bergejala tinggi. Stenosis ICA ini adalah internal carotid artery. Jika iya, maka konsultasi dengan bedah vaskular untuk kemungkinan dilakukannya endarterektomi karotis. Jika tidak, jika tadi setelah dilihat ternyata stenosis ICA tidak bergejala tinggi,
maka dapat langsung diterapi dengan pemberian antitrombotik dan selanjutnya dilakukan evaluasi etiologi stroke. Nah, tadi kan kita pilih yang yes, sekarang kita pilih yang no. Jadi, setelah dilakukan perbaikan atau resolusi gejala secara cepat atau spontan, jika no, maka dapat dipertimbangkan pemberian trombolisis 1A. Dapat juga dilakukan dengan terapi antikoagulan, terutama jika terjadi trombosis arteri basilar, diseksi arteri, ataupun trombosis sinus vena. Dapat diterapi dengan menggunakan aspirin atau profilaksis DVT jika diperlukan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi etiologi stroke. Untuk interaksi obat pada penyakit stroke seperti aspirin, clopidogrel, warfarin, dabigatran, dan nimodipin, teman-teman dapat melihat dan membacanya pada slide. Untuk komplikasi penyakit stroke dapat memiliki beberapa komplikasi. Yang pertama, edema paru. Jadi, pasien dengan riwayat stroke memiliki risiko yang sangat tinggi terjadi edema paru atau pembengkakan pada paru-paru. Yang kedua adalah henti jantung. Yang ketiga, aritmia. Jadi, pada pasien stroke ini juga dapat menyebabkan detak atau irama jantung yang tidak beraturan, bisa cepat maupun lambat. Kemudian ada radang paru-paru, edema cerebral, peningkatan tekanan intrakranial. Jadi, peningkatan intrakranial pada stroke akan menyebabkan penurunan aliran darah cerebral sehingga nantinya dapat mengakibatkan kompresi dan iskemik pada batang otak. Selanjutnya, ada depresi yang terjadi pada 30-50% pasien stroke. Dan yang terakhir adalah kejang yang bisa terjadi hingga 20% pasien stroke. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan terkait materi stroke. Terima kasih dan semoga bermanfaat.